pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Nah adik-adik, sekarang tanggal 30 Agustus, dan lagi tanggal 6 September kita akan merayakan HUTPA yang ke-61. Nah sekarang adik-adik sudah siap untuk beribadah? Duduk yang manis, kita bersiap untuk beribadah pada Tuhan bersama kakak Layan. Duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya, kemudian siapkan hatinya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria. Adik-adik, kalau hati kita sudah bersukaria untuk memuji Tuhan, datang beribadah padanya, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk berdoa, minta bimbingan Roh Kudus, agar ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau setiap hari menjaga, memelihara, dan mengasihi kami. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, saatnya kami datang kepadamu untuk menyembah nama Tuhan, belajar mengenal Tuhan lebih dekat melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Tuhan tolong buka hati kami, pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa ikut karena mereka sakit, karena mereka berpergian. Kiranya Tuhan hadir menyertai mereka yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang manis, adik-adik yang cantik, adik-adik yang tampan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Ini aku datang
Adik-adik, bacaan kita yang sudah ada dibaca tadi diambil dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kitab Amsal itu berisi tentang kata-kata bijaksana atau hikmat. Nah, sumber hikmat itu asalnya daripada Allah. Allah itu sumber hikmat. Nah, adik-adik supaya adik-adik tahu di mana letak hikmat itu. Letak hikmat itu ada di dalam Alkitab. Nah, supaya adik-adik mengenal Allah lebih dekat, sumber hikmat itu tadi, adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Alkitab adalah berkat dari hikmat. Ya, kakak ulangi, berkat dari hikmat. Nah, apakah itu hikmat? Atau apakah anak yang berhikmat itu bagaimana? Anak yang berhikmat adalah anak yang bisa menggunakan kepintarannya, pengetahuannya di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, yang mendatangkan kebaikan. Jadi, kakak ulangi, anak yang berhikmat adalah anak yang mampu menggunakan kepintarannya, pengetahuannya di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, yang mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk orang lain, juga untuk kebaikan bagi diri sendiri. Jadi kapan waktunya membaca Alkitab, kapan waktunya belajar, kapan bermain. Nah, itulah kalau kita bisa membagi waktu dengan baik, ya, menggunakannya dengan benar, itu kita boleh dikatakan menjadi anak-anak yang berhikmat. Dalam bacaan tadi kita membaca ada manfaat dari hikmat, ya. Di ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi manfaat dari hikmat adalah yang pertama adalah membawa manusia merasa bahagia. Bahagia yang mendapat hikmat dan kepandaian dan pengetahuan. Jadi orang yang memiliki hikmat, kepandaian dikatakan oleh firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Ya. Nah, bagaimana orang yang bahagia? Orang yang bahagia nanti akan hidupnya sejahtera. Kemudian yang kedua, hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, manusia bisa mengendalikan dunia dengan benar. Maksudnya, tetap hidup di dalam pendidikan Tuhan. Agar manusia ini tidak dikendalikan oleh dunia, tetapi manusia yang mengendalikan dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik coba buka Mazmur 111 ayat 10. Ya. Mazmur 11 ayat 10. Dikatakan firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi kakak ulang, permulaan hikmat adalah takut kepada Tuhan. Takut itu artinya taat. Kemudian buka lagi Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut atau taat kepada Tuhan. Jika takut atau taat kepada Tuhan, pengetahuan yang ada didapatkan akan diberkati
dan adik-adik akan bertingkah laku yang benar. Nah, adik-adik seperti biji tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu sebelum dia menjadi besar, ya, berasal dari batang bakal atau bibit atau asalnya dari biji yang ditanam, ya, oleh pak petani atau ditanam oleh adik-adik atau orang tua yang ditanam mulai dari biji, ya, ditanam dimasukkan dalam tanah, kemudian dia mulai tumbuh kecil, lama-lama naik menjadi semakin besar, ya. Jadi untuk menjadi pohon yang besar dia tidak seketika besar, tetapi mulai dari yang kecil, dipelihara, dijaga, dirawat. Nah, ketika tumbuhan dari biji yang tumbuh tadi menjadi kecil, menjadi besar, kemudian lambat laun dia akan berbuah, menghasilkan buah yang siap dipetik. Kalau ada ditanam tomat, dia akan berbuah dengan tomat yang bagus. Kalau dia pohon mangga, dia akan berbuah mangga yang bagus, yang lebat, yang enak, manis. Kemudian kalau sayur-sayuran, dia sayurnya hijau, bagus, ya, siap untuk dituai. Ya, seperti anggur juga gitu. Ya, kalau rantingnya tidak bagus, dia dikerat, dipotong supaya berbuah yang lebat. Nah, adik-adik juga demikian. Adik-adik punya cita-cita. Ada yang kepingin jadi insinyur, ada yang kepingin jadi dokter, jadi perawat, jadi polisi, jadi tentara, jadi pasukan pemadam kebakaran. Adik-adik punya cita-cita semuanya kan? Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, adik-adik mulai sejak dini harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi benih dari biji yang baik. Adik-adik harus dirawat dengan baik supaya cita-cita adik-adik nanti kelak akan terwujud. Adik-adik sekalian, adik-adik lihat kakak pegang gadget berupa HP, ya. Nah, adik-adik siapa yang punya HP? Wah, tentu semuanya punya HP, ya. Semuanya mulai kelas TK, kecil, tanggung, hampir semuanya punya HP, ya. Adik-adik pegang HP dimanapun adik-adik berada, kadang menggunakan HP tersebut, ya. Bermain menggunakan HP, ya, tidur-tiduran main HP, ya. Kemudian di meja makan terkadang adik-adik juga pegang HP. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat gambar yang kakak tampilkan, ya. Adik-adik kadang pegang HP ketika duduk bersama temannya, masing-masing pegang HP. Atau ada yang asik makan, ya, dia sambil pegang HP. Kemudian mau tidur, waktunya tidur, dia pegang HP. Kemudian waktunya dia bermain, dia tidak bermain bersama temannya, asik dengan permainan gamenya. Nah, adik-adik dalam HP apa yang sering adik-adik buka, adik-adik gunakan? Adik-adik main game, adik-adik buka YouTube, kemudian bisa buka Facebook, buka WA, dan yang sekarang lagi ngetren, adik-adik buka apa? TikTok, ya, nyanyi-nyanyi. Nah, semuanya itu yang diciptakan oleh orang digunakan supaya bermanfaat, ya, tidak membawa dampak yang negatif buat adik-adik. Nah, makanya adik-adik harus benar-benar menggunakan HP dengan baik,
Nah, kembali ke firman Tuhan. Apakah orang yang berhikmat sama dengan orang yang berpengetahuan? Ya. Nah, kalau orang-orang yang berpengetahuan itu belum tentu berhikmat. Ya. Dia merasa pandai, tetapi tidak berhikmat, tidak mampu menempatkan pengetahuannya itu dengan tepat dan benar. Akhirnya merasa dirinya pandai, menjadi anak yang sombong. Kemudian merasa pandai, dia tidak mau diganggu oleh orang lain. Kemudian dia menjadi anak yang egois, mudah marah, ya, bahkan dia mau sampai berkelahi, ya. Terlebih menjadi anak yang tidak nurut kepada orang tua kalau itu mengandalkan pengetahuannya, ya, tidak mengandalkan nikmat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, kakak sekarang mau tanya pada adik, berapa lama adik menggunakan HP yang adik miliki dalam satu hari? Berapa lama? Yuk. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang mulai bangun tidur pegang HP sampai nanti menjelang tidur dia pegang HP. Kira-kira baik tidak? Nah, sekarang kakak akan sampaikan kalau adik apa sih dampaknya menggunakan gadget, ya. Gadget itu antara lain HP, kemudian laptop, ya, tab, itu merupakan bagian dari gadget. Nah, bagaimana dampaknya kalau adik menggunakan HP itu terlalu lama? Ya. Yang pertama, ya, adik akan sulit bersosial. Ya, artinya ketika bermain, adik mengalami kesulitan bergaul bersama dengan temannya karena sudah terbiasa asik bermain HP sendiri seperti gambar yang kakak tampilkan. Kemudian yang kedua, adik lupa waktu, ya. Kalau banyak bermain HP akan lupa waktu, kapan waktunya adik belajar, kapan waktunya makan, kapan waktunya adik harus istirahat tidur siang, kapan waktunya tidur malam. Kemudian yang ketiga, ya, menjadi anak yang mudah marah. Kalau sudah asik bermain HP, tentunya sulit kalau mau diajak berkomunikasi. Oh, nggak mau. Ya, kalau orang tuanya dipanggil, ya, Budi, oh, saya masih sibuk, nggak mau, ya. Nah, tidak boleh, ya. Jadi kemudian yang keempat, suka menyendiri, ya. Jadi kalau sudah dapat nilai jelek, ulangannya akhirnya merenung, ya, merenung. Kemudian mudah gampang marah. Ya, kalau adik sering main HP kan, main apalagi main mobil, main game yang perang-perangan itu, ya kan? Ah, di situ adik kan belajar nembak, ya. Dampak kalau adik menggunakan gadget atau HP terlalu lama, yang kelima adalah adik mudah untuk marah. Siapa yang mudah marah? Kalau dikasih tahu orang tuanya, ya. Kemudian ada adik sulit, yang keenam ada sulit untuk belajar. Ada adik sekarang belajar terus sekolah dari rumah, dituntut belajar mulai pagi sampai
siang. Ya. Kalau dalam seharian banyak waktu digunakan untuk main HP, akhirnya ketika waktunya belajar, adik-adik jadi ngantuk. Ya. Tidak siap untuk belajar. Kemudian mengganggu otak. Ya. Jadi radiasi otak itu terpengaruh oleh sinar daripada HP. Ya. Kemudian cepat lelah. Mata ini jadi lelah. Jadi dalam HP ini ada sinar, ya, memantulkan karena dia bercahaya, mengeluarkan warna. Ini kan mempengaruhi cepat. Adik-adik buka HP, kemudian mata itu kan sulit untuk berkedip karena menatap sinar yang ada di dalam HP. Nah ini kalau terlalu lama adik-adik buka HP, mata kita akan menjadi cepat lelah. Kemudian yang selanjutnya apa? Obesitas. Obesitas itu kegemukan. Kenapa kok bisa gemuk, Kak? Iya, karena adik-adik kalau terlalu lama pakai HP kan pegang terus gini. Pegang HP terus makan sambil pegang HP. Ya, sulit. Waktunya harusnya berolahraga, adik-adik tidak berolahraga, asik main HP aja asik. Ya kan? Seperti itu. Itu akibat kalau adik-adik terlalu lama menggunakan HP. Obesitas, badannya jadi gemuk, tidak banyak bergerak. Ya. Kemudian apa yang harus adik-adik lakukan? Adalah adik-adik harus mau membatasi dalam menggunakan gadget atau HP. Harus dibatasi. Kapan waktunya menggunakan HP? Adik-adik harus mengatur, ya, 1 jam, ataukah hari Sabtu saja, ataukah waktu hanya untuk pelajaran. Ya. Setelah itu adik-adik gunakan waktunya untuk berinteraksi dengan adiknya, dengan kakaknya, bermain dengan teman-temannya. Kenapa? Agar cita-cita adik-adik tadi yang ingin jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi perawat, itu bisa tersampai, ya, tercapai cita-citanya, tidak terganggu dengan akibat dari penggunaan HP yang berlebihan. Nah, bagaimana caranya adik-adik supaya tidak adik-adik yang namanya kecanduan penggunaan HP? Adik-adik harus bisa mengisi waktu dengan baik, menggunakan waktu yang bermanfaat. Gunakan waktunya, diatur kapan adik-adik berolahraga, yang ada di TK kelas kecil main sepeda, kapan waktunya adik-adik harus belajar. Ya. Adik-adik bisa menggunakan waktu juga bisa untuk memuji Tuhan, bernyanyi. Ya. Adik-adik yang punya hobi, adik-adik yang putri, ya, menari, ataukah membantu orang tua dalam berkebun. Itu adik-adik bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, kakak harapkan adik-adik bisa menggunakan waktu dengan baik. Ya, jangan seharian menggunakan HP. Ya, gunakan waktu itu dengan baik. Ya, untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa sesuai dengan yang kakak tampilkan. Mari kita berdoa dengan kita baca bersama-sama. Bapa di surga, saya mau dilatih mendengarkan nasihat dari firman Tuhan, dari orang tua saya, dari kakak layan, dan dari Bapak Ibu Guru. Berikanlah saya hati yang menghormati hikmat dan telinga yang mau mendengarkan didikan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan adik-adik semakin berhikmat di dalam menggunakan gadget ataupun HP. Jadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan berkreativitas bersama dengan Kak Saltik. Ikuti apa yang Kak Saltik ajarkan, dan minggu depan adik-adik kumpulkan apa yang Kak Saltik sampaikan. Selamat mengikuti.
biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Kita akan mengakhiri pada kita pada minggu hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita sekali lagi kita berdoa dan minta berkat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang menjadi pembimbing di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mendidik kami di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih kalau hati kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama, bahkan kami diberkati oleh firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua adik kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa juga buat adik kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, agar minggu depan mereka boleh hadir di dalam ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan adik-adik kami di dalam proses belajar mereka dari rumah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan agar mereka dapat mengikuti proses belajar dari rumah. Tuhan berikan mereka kepandaian, hikmat, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat-Mu akan senantiasa melindungi kami, mulai sampai saat ini, hingga selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita mengakhiri kita pada minggu hari ini. Sampai ketemu dengan kakak Layan minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus
Perkenalkan, si teman-teman. Masuklah ke rumah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, Hari Merdeka nusa dan bangsa, bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya, dalam Yesus kita bersaudara. Shalom, selamat malam. Bunda sama Sean mau menyanyikan lagu Satu, Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Selamat menikmati. Ayan, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan, hari merdeka, nusa dan masa hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekarang lagu kedua dari kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Rame dewi. Ya kok, Dena gimana? Bahan yang digunakan adalah Kertas merah, kalender bekas,
Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Ku sing-singkan dengan Kita membuat garis di kertas karton untuk menempelkan potongannya. merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Gunakan hati ini. Kita rapikan foto sebelumnya. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi. Lingkaran merah, merah tadi kita jadi. Saatnya kita tempelkan di ujung cepetan. Indonesia, nada laguku, simfoni. Kau tak kagum oleh kasihnya.
Assalamualaikum